Begini judulnya, titit Yesus hanya aksesoris. Buat Pak Henry Tan, bertobatlah Bapak ya. Karena Anda itu sudah keterlaluan. Ketika ada orang yang bertanya, apakah Yesus menikah, kok kamu larikan ke titit? Lawan berat nih, Valencia nih. Maka saya judulnya titit Yesus hanya aksesoris. Ini otak Anda itu dari mana? Kau itu nggak punya sopan santun. Kau itu pendeta apa? Sedangkan sama orang tua kita saja untuk membicarakan tentang alat kelaminnya, itu kita kasar loh, nggak sopan loh. Titit Yesus itu hanya aksesoris. Menangis di akhir musim kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Kesempatan kali ini kita akan menyimak orang lagi berantem, orang lagi ribut, orang lagi begaduh seputar titit. Begini ceritanya saudara-saudariku ya. Kemarin Pendeta Henry Tandianta atau Pak HTD atau Peri Clear ini membahas seputar titit ya. Katanya titit Yesus itu hanya sebagai aksesoris katanya ya, bukan bukan itulah ya, intinya tititnya Yesus itu hanya aksesoris katanya. Nah, semalam Mikana ini kesurupan ya. Mikana ini menanggapi videonya Pendeta Henry Tandianta yang diupload ulang, yang direaction oleh Julius ya, Julius HMC. Nah, si Mikana ini kesurupan. Enggak terima kalau Pendeta Henry Tandianta atau Peri Clear itu membahas seputar tititnya Yesus gitu ya. Ini ceritanya adalah kita akan menyimak orang berantem, kita akan menyimak orang begaduh, kita akan menyimak orang ya lagi tawuran seputar titit. Ini ceritanya. Kita langsung simak videonya teman-teman. Titit Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya fungsinya hanya untuk sekresi, untuk saluran pembuangan air pipis ya no? Plus untuk disunat. Di dalam Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunat pada hari ke-8. Udah fungsinya untuk itu. Menurut Pendeta Henry Tan, fungsinya titit Yesus itu ya cuma saluran ya, saluran pembuangan air pipis, dan fungsinya juga untuk disunat di hari yang ke-8 menurut Pendeta Henry Tandianta. Tapi kok aneh ya, padahal ini kan Yesus itu kan manusia toh. Yesus itu ya punya air pipis toh, punya titit toh, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ya sah-sah saja ya Pendeta Henry Tan membahas masalah itu, masalah titit, karena memang Yesus kan punya titit gitu kan. Cuman anehnya kenapa si Mikana ini kesurupan dengan videonya Pendeta Henry Tandianta. Lawang Yesus manusia normal kok, Yesus punya titit kok gitu kan. Yesus memang disunat kok seperti apa yang dikatakan oleh Henry Tandianta. Nah, sekarang kita simak videonya Mikana teman-teman ya. Ini menarik ini. Video ini untuk Bapak Pendeta Henry Tan dan HMC News. Buat Pak Henry Tan, bertobatlah Bapak ya. Karena Anda itu sudah keterlaluan. Ketika ada orang yang bertanya, apakah Yesus menikah, kok kamu larikan ke titit? Ini otak Anda itu dari mana? Kau itu nggak punya sopan santun. Kau itu pendeta apa? Sedangkan sama orang tua kita saja untuk membicarakan tentang alat kelaminnya, itu kita kasar loh, nggak sopan loh.
Kalau Yesus ditanya tidak menikah, kan masih banyak jawaban. Tunjukkan dong kalau memang di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan Yesus menikah. Sebab Yesus memang datang ke dunia untuk memberikan kasih karunia keselamatan, untuk pengampunan, bukan untuk menikah. Kenapa harus lari ke situ, Pak? Kemudian Pak ATD, kenapa harus lari ke titit? Ini karena kesurupan ceritanya, teman-teman. dan juga HMC News. Nggak usah kamu goreng itu ya. Kamu bilang Yesus impoten lah, segala macam lah. Karena apa, di pikiranmu itu hanya selangkangan. Sebab Yesus memang telah menyangkal keinginan dagingnya ketika dia datang sebagai manusia. Jadi pikirannya bukan untuk selangkangan menikahi banyak perempuan, apalagi anak kecil. Nggak ke situ HMC News ya. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai manusia, ya, manusia sejati, di mana hawa nafsunya telah dia salibkan dan tidak diberikan untuk banyak perempuan, apalagi untuk anak kecil. Ini harap dimengerti ya, saudara-saudariku. Ini yang dimaksud adalah kita tahu bersama lah apa yang digoreng-goreng, apa yang difitnahkan, apa yang dinarasikan yang jelek-jelek oleh mereka seputar pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah, menikahi anak kecil, bla 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 bla, dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan syarat-syarat pernikahan wanita yang boleh dinikahi dalam Islam tidak dijelaskan oleh mereka ya. Syaratnya harus balik ya. Kalau tidak balik tidak boleh, haram dinikahi ya. Dan pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah, tidak ada satupun musuh besar Nabi Muhammad yang mempermasalahkan masalah itu. Sekali lagi, tidak ada satupun musuh besar, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, yang mempermasalahkan pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW tidak menikahi anak kecil. Nah, perihal tentang hawa nafsu, perihal tentang keinginan daging, Yesus punya hawa nafsu kok. Yesus punya hawa nafsu. Buktinya, Yesus makan ikan goreng. Artinya Yesus punya nafsu makan. Yesus minum pastinya. Yesus tidur pastinya. Yesus mengantuk pastinya. Yesus lapar pastinya. Yesus haus pastinya. Itu adalah bukti bahwa Yesus itu punya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu bukan cuma soal titit saja ya, saudara-saudariku ya. Saya nggak mau membahas masalah itu. Biarlah si Mikana sama HTD saja yang begaduh seputar titit ya. Jadi kalaupun Yesus tidak menikah, kenapa kalian malah menghujat Tuhan Yesus, malah merendahkan? Justru itu Allah kenapa Yesus darahnya bisa mengampuni kita, karena hawa nafsunya tidak diberikan untuk perempuan. Hawa nafsunya tidak diberikan untuk perempuan. Saya rasa ya, kalau misalnya Yesus itu menikah, apa salahnya kalau Yesus menikah? Salahnya apa? Coba, kalau Yesus menikah salahnya apa? Wong Yesus aja laki-laki normal. Yesus punya hawa nafsu, punya nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu mengantuk, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Itu adalah nafsu. Ya, kalau Yesus menikah memangnya kenapa? Ya enggak apa-apa. Kalau Yesus tidak menikah misalnya, kenapa memangnya? Ya enggak apa-apa, gitu kan? Entah menikah atau tidak, ya enggak ada masalah. Yang namanya manusia ya normal-normal saja seandainya Yesus itu benar-benar menikah, benar-benar punya istri, gitu ya. Ini karena nggak tahu ya, saya harus bilang apa sama wanita ini ya. Nggak tahu saya lah. Biarlah urusan titit menjadi polemik mereka ya. Biarlah urusan titit ini menjadi persoalan internal mereka ya. Yang di sini bilang titit nggak terima, yang di sini bilang titit, itu wajar saja, karena memang faktanya Yesus punya titit. Terima kasih saudara-saudariku.
Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.